7 benua, 48 negara, miliar pasang mata, event 4 tahunan, mempertemukan para pejuang, memperebutkan tahta tertinggi sepak bola dunia. Halo teman-teman, sebelumnya kenalin saya Gimnastiar, dan kali ini bakal ngobrolin sesuatu dalam perspektif lain karena kayaknya menarik karena tahun ini akan ada suatu ajang sepak bola di dunia. Kali ini saya ditemani seorang teman saya. Sini Jak. Halo. Mas Jak. Adin. Sebelumnya perkenalan dong buat Halo guys, teman-teman. gua Azam, gua anak sini. Nah, Jam, lu sekarang lagi ngikutin apa nih? Ngikutin apa ini? Budaya atau apa nih? Aktivitas. Aktivitas Iya. sebagainya lebih sering nonton bola ya kan, Persib lagi hype-hype-nya kan. Terus Barca lagi bagus-bagus juga. Jadi lagi ngikutin Barca sama Persib ya. Apalagi Persib mau main ntar lagi lawan Persija kan. Betul. Nah, cuman nih karena Agim tuh nggak terlalu into soal sepak bola klub nih. Ada pembahasan lain, maksudnya minat lain selain di klub. Oh, kalau minat lain bukan minat sih, lebih ada ketertarikan buat bahas apalagi bola ya, dari segi pandang yang lain. Kalau kan buat bahas taktikal, analisis segala macam kan banyak lah di YouTube lain yang bahas kayak pundit-pundit yang lebih jago gitu kan. Karena orang basicnya antropologi sama kayak Ajim, antropologi juga. Orang lebih tertarik membahas dari segi yang lain, kayak misalkan budayanya kayak gimana, segala macam di negara sepak bola itu kayak gimana. Nah, menarik tuh Jam, karena pasti di luar sana udah banyak lah yang ngebahas soal statistik dan sebagainya, khususnya soal negara atau pemain saat ini. Nah, cuman Agim pengen ngebahas dan Ajam tuh soal negara ini kenapa bisa survive di sepak bola atau bagaimana tumbuh sepak bola itu di negara tersebut. Nah, karena Agim karena kurang into soal klub bola, cuman karena cukup menarik nih karena negara ini tuh di setiap liga sepak bolanya pasti ada negara ini. Iya benar. Mungkin salah satunya Brazil, Argentina, dan pokoknya di Amerika Latin. Lu lebih into ke mana nih negara? Kalau yang dilihat dari apa ya, negara sekarang ya, apalagi dengan hype-hype sekarang kan, Piala udah mau berlangsung ya kan, 2026 sekarang kan. Yang udah lolos grup tuh kan ada Brazil. Dengan dilihat dari statistik Brazil segala macam ke belakang lah ya kan, emang udah disebut king lah, pernah juara Piala berapa kali zaman Pele, zaman Kaká dan Ronaldo ya kan. Iya. Tapi kalau pengen ngeliat sisi lain dari Brazil kan bagus juga kan. Maksudnya geografi Brazil kan luas. Betul. Luas wilayahnya sangat gede gitu kan. Ditambah di liga manapun pasti ada pemain Brazil. Nah, itu yang Pasti menarik. ada ya kan. Betul. Tapi pemain Brazil ini tidak melupakan huruf dia dari Brazil gitu, budayanya gitu. Orang tuh sebenarnya apa ya? Juga ngikutin kayak filosofi sepak bola Brazil gitu. Kayak semua orang tahu lah ada Jogo Bonito, Brazil tuh punya. Jogo Bonito teh bisa dibilang secara harfiahnya ya, secara umum itu teh permainan bola cantik, permainan indah lah gitu di Brazil. Jogo Bonito. Kalau pengen ngomongin Jogo Bonito awal, mungkin lihat dari segi daerah Brazil dulu ya kan. Ada yang di pantai, Ya, secara ada sepak bola jalanannya ya kan. Brazil kan terkenal dengan sepak bola jalanannya, yang mana di sanalah skill-skill terasa segala macam ya kan. Di Brazil tuh ada yang namanya pelada, sepak bola tanpa alas kaki, yang mana itu tuh tumbuh ketika anak-anak masih kecil gitu. Itu tuh udah kayak sama lah kayak di Indo, kayak kita main sebelum maghrib gitu, main bola di jalan tanpa alas kaki gitu kan. Di Brazil pun kayak gitu ada. Itu tuh kayak yang bikin Brazil tuh tumbuh menjadi kayak gini gitu. Karena ya ada main di bagian tidak ratanya tanahnya, ada yang di pantai. Apalagi kan di favela kan apa ya, penduduknya padat tapi tetap bisa dimainin bola sama anak-anak gitu. Di situ kayak
apa ya, tumbuh kembangnya sepak bola anak-anak di Brazil gitu, yang menciptakan bakat-bakat kayak Neymar segala macam. Nah, itu kan dalam perspektif permainan Ya, Brazil permainan, ya, ya. Jogo Bonito. Nah, menurut yang Agim tahu nih ya, soal Brazil ini, apalagi sempat nemu nih di jurnal-jurnal atau di berita-berita, ada salah satu antropolog itu namanya Roberto da Mata. Roberto da Mata dia mengemukakan bahwa selain Jogo Bonito itu yang dari secara geografis, secara cultural seni ya, tapi Roberto ini dia mengungkapkan soal Jaitinho. Jaitinho ini di simpelnya dia tuh mengcapture bahwa masyarakat di Brazil ini dia mampu istilahnya cerdik untuk menyelesaikan suatu isu atau masalah. Analoginya gini, karena Jaitinho itu lahir dari masyarakat Brazil yang tertekan dari zaman kolonial, terus juga sempat terjadinya isu rasial dari ras kulit putih dan Afro-Brazilian ya di sana. Nah, orang Brazil ini sudah mengenal Jaitinho ini, lebih tepatnya dia keluar dalam suatu isu atau masalah itu dengan cermat memanfaatkan yang ada gitu. Nah, contohnya mungkin kalau di isu sekarang gitu, atau di analogiin tuh ibarat yang setahu Agim nih, Brazil tuh ada sekarang ada Vini dan Rafinha nih. Kan pasti pemain Vini dan Rafinha itu pasti bakal ada yang lebih lah. Seusia dia pasti secara skill ada yang lebih. Cuman kenapa yang menonjol akhirnya dua ini, salah satunya mungkin dia memanfaatkan Jaitinho ini. Entah itu mungkin karena ada yang lain itu secara skill mungkin bagus atau lebih dari mereka, mungkin mereka ini memanfaatkan kenalannya, keluarganya atau apa, yang akhirnya yang membuat kedua pemain ini bisa bersinar, yang akhirnya di dunia itu perform lah, di klub itu perform dua dari Brazil ini gitu. Nah, menurut Agim tuh selain dari Jogo Bonito-nya juga secara akal, mental dan akal dia mampu gitu melihat peluang atau memanfaatkan peluang, walaupun secara generalnya nih Jaitinho ini ada plus minus gitu. Mungkin di secara politik Brazil atau sosial Brazil dia memanfaatkan keluarga untuk dia melakukan sesuatu atau apa. Mungkin itu pro dan kontra Jaitinho. Cuman di artikel atau di pendapat Roberto ini dia melakukan seperti itu. Selain dari Jogo itu di Jaitinho ini, karena secara secara antropologis orang-orang Brazil seperti itu gitu, terlepas dari pro dan kontra nih. Ya, soalnya Jim? Kan tadi Jaitinho tuh ada juga budaya mirip di Brazil sama kayak Jaitinho. Itu ada namanya malandregram, apalah itu. Itu tuh kalau secara umumnya itu tuh akal bulus lah atau cerdik gitu. Nah itu tuh muncul pun budaya itu ketika zaman kolonial, di mana dia tuh nggak mau tertindas dengan sistem yang kaku zaman kolonial. Itu tuh udah mendarah daging di masyarakat Brazil sendiri, khususnya Afro Brazil tadi. Nah itu. Jadi kayak si Jaitinho sama ini tuh sama sebenarnya, menggunakan pikiran untuk kalau di sepak bola ya kita lihat dengan Eropa yang punya sistem yang kaku segala macam. Sedangkan di Brazil tuh mereka tuh kayak ngeluarin kayak gue bisa kayak gini ngelakuin ini kayak ngerasa gue bebas gitu di dalam stadion gitu. Jadi tidak ada mengikuti sistem yang kaku gitu. Yang akhirnya mungkin di permainan
yang akhirnya Brazil ini dapat ciri khasnya selain dari jogo itu yang secara cultural seni itu dari samba, dari Iya, tari-tarian, benar. terus juga dari sport mungkin ya, dari olahraga lain mungkin Ya, dari soalnya kan ada juga kalau dari tadi kan samba kan lebih ke tarian atau ada juga nama samba tuh biasa nyambung dengan namanya chonro. Itu tuh adalah musiknya Brazil. Zaman sebelum samba terkenal ada namanya musik Brazil chonro. Makanya dulu ada sebutan kayak chonrinho. Itu tuh salah satu gaya mainnya Brazil dulu sebelum dikenal kayak samba. Sebenarnya itu tuh sama juga dengan iringan irama musik segala macam. Itu nyatu dengan samba. Terus teh kalau misalkan Ajim flashback lagi tuh tentang si ada zaman kolonial dan ras putih dan Afro Brazil tadi. Kenapa pemain Brazil bisa ngelakuin kayak dribbling atau gocekan yang wah gitu? Soalnya salah satu faktor juga karena zaman itu rasisme kan sangat tinggi gitu kan. Dimana si kulit hitam tuh tidak boleh kayak berkontak fisik dengan si kulit putih. Kalau misalnya sempat kontak fisik bisa pidana segala macam ya kan. Makanya pemain dari Afro Brazil zaman itu tuh nyiptain bisa dibilang kayak body fan lah. Bisa apa ya? Mengelabui lawan tanpa terkontak fisik. Makanya terkenal kayak gocek-gocekannya segala macam. Itu pun nyangkut ke samba tadi dan chonro itu tadi gitu. Kalau misalkan sebenarnya ada lagi tuh yang lain tuh kayak misalkan diambil dari capoeira yang tadi aja bilang ginga gitu kan. Ginga itu salah satu gerakan kaki di dalam bela diri capoeira. Dalam bela diri capoeira yang dimana itu tuh apa ya? Si kuda-kuda segala macam bukan buat kalau samba kan buat kelenturan pinggang. Sedangkan capoeira tuh lebih ke gerakan kaki kan. Jadi buat memfokuskan otot-otot kaki lah gitu. Itu pun sama munculnya ketika zaman kolonial tadi dan digunakan oleh Afro Brazil lagi. Nah, emang secara sejarah timnas Brazil ya. Ya, memang kebanyakan Afro Brazilian ya yang muncul muncul zaman itu ya. Bisa lah kita sebut kayak ada Pele lah itu. Ya awalnya. Awalnya Pele lah ya. Pele dan sebagainya, terus juga secara ini ya yang Agim capture ya dari pandangan Agim, kebanyakan juga nih orang-orang di Brazil khususnya pesepak Brazil itu dari backgroundnya tuh secara ekonomi menengah ke bawah ya, menengah ke bawah, terus juga akhirnya itu menjadi apa ya, isu sosial, akhirnya dia ingin apa ya, melepas garis kemiskinan itu dan ada wadahnya itu sepak bola karena di sana juga secara pendidikan kurang. Akhirnya juga kalau nggak salah juga di Brazil ini dia kayak setiap tahun kalau nggak salah punya acara atau apa yang memang isinya itu dari secara cultural itu tarian samba, streetball yang tadi bisa dibilang apa ya, di Brazil tuh kalau Jim tahu setiap tahun berapa tahun sekali lah ada yang namanya karnaval. Nah mungkin itu. Jadi karnaval tuh kayak orang Brazil bisa ngelakuin semua kayak samba lah atau bermusik atau ada happy lah gitu. Sebenarnya kalau misalkan dilihat di dalam sepak bola, kalau orang lihatnya ya di sepak bola tuh di stadion tuh kayaknya panggung karnaval. Jadi si pemain tuh bisa gocek-gocek segala macam. Itu tuh ngeliat gue bisa ngalahin kolonial ya ibarat kata tanpa harus kerendahin gitu. Ya. Dengan ya tadi yang juga bentuk permainan lidah tadi. Soal kalau misalkan dilihat dari akarnya ya, tadi kan kita udah bahas kayak samba segala macam. Sebenarnya ada satu agama yang dibawa oleh para Afro Brazil ini, itu tuh agama dari Afrika tuh disebut Candomblé. Candomblé itu agama dari Afrika tuh yang kalau nggak salah ya, diiringi juga dengan musik-musik juga. Jadi ada irama-irama juga. Jadi kalau orang melihat pemain Brazil tuh ya bisa diibaratkan kayak otaknya itu tadi kayak pakai malandro atau Jetinho, itu otaknya, sedangkan badannya itu tuh bisa dibilang kayak samba atau chonro itu, kakinya ada capoeira ginga, sedangkan jiwanya yaitu tadi agama tadi Candomblé itu. Karena kayak orang mikir kayak kesatuan gitu.
Kalau yang berat pohon kan ada akarnya, ada daunnya, ada pohonnya. Itu kan saling mengalir gitu kan. Itu pun di Jogo Bonito, akar Jogo Bonito tuh ya tadi samba segala macam itu. Berarti yang Agim tangkep nih, gak hanya soal tari-tarian atau musik atau Iya. bela diri capoeira yang tadi disebut, tapi ada faktor-faktor X kayak secara sosial, secara mental, dan itu bisa apa ya, bisa menjadi tumbuhnya Jogo Bonito ini ciri khas dari orang-orang Brazil. Terus juga secara apa ya, kepercayaan yang tadi agama itu menjadi faktor di faktor itu ya yang di luar lapangan. Iya, yang sosial tadi. Karena memang ngelihat nih orang-orang Brazil ini mungkin pas keluar dari garis kemiskinan, karena kebanyakan yang orang udah sukses di Iya. sepak bolanya pasti hedonis, tapi di sisi itu juga mereka punya sisi apa ya, ya agamis itu masih lekat lah. Ya, soalnya masih di situ. Makanya mungkin yang tadi Azam analogi ini dari pohon dan pohon, pohon dan akar itu masih mengakar kuat gitu. Masih mengakar kuat. Soalnya kalau kita lihat kelas balik dikit ya, dilihat secara kasat mata, semua itu naik karena isu sosial. Capoeira terjadi pas zaman kolonial yang itu padahal berdiri kan, tapi di apa namanya? Dibilang bukan bela diri, tapi lebih ke tarian. Karena apa? Karena zaman itu kolonial kan. Yap. Bisa dibentuk jadi perlawanan. Samba pun terjadi zaman kolonial. Itu kalau dilihat secara keseluruhan ya, mulai awal itu dari isu politik sosial tadi. Itulah yang menjadi akar dari Jogo Bonito di Brazil itu. Jadi Jogo Bonito itu bukan sebenarnya, kalau pengen dibilang ya, Jogo Bonito itu bukan hanya filosofi sepak bola, tapi lebih ke filosofi dan identitas bangsanya sendiri Brazil itu. Karena naik dari penindasan sampai akhirnya bisa melawan para kolonial itu dengan cara yang megah gitu, mewah, elegan. Jadi naiknya di situ. Wah, cukup menarik karena orang-orang secara antropologis nih, orang-orang Brazil nggak apa ya, ingin keluar dari suatu masalah atau isu, akhirnya dia menciptakan yaitu tadi Jaitinho. Terus juga ada wadahnya sepak bola, walaupun di balik sepak bola itu ada yang tadi ya rasisme terhadap itulah. Terus juga ada pendukungnya kayak samba dan sebagainya. Akhirnya kita bisa mengenal Brazil itu negara sepak bola. Iya betul. Karena kebanyakan mungkin orang luar pun pasti kalau ingat Brazil sepak bola. Sepak bola. Terus juga kalau nggak salah secara juara, wah bisa dibilang zaman itu rajanya lah ya. Kan di Amerika Latin sendiri itu termasuk banyak. Pele juara berapa kali? 2002 ada Ronaldo Kakak yang juara. Udah banyak lah bintang di sini gitu. Dan itu mayoritas dari dulu sampai sekarang mayoritas itu tadi Afro Brazilian itu ya. Jadi identitas Brazil. Terus juga secara permainan pun ya itu tadi Jogo Bonito yang kebanyakan mayoritasnya Afro Brazilian gitu, tanpa mengkotak-kotakan. Ada juga yang dari ras-ras lain mungkin, cuman memang mayoritas Brazil ini bisa disebut Afro Brazilian ya. Betul. Terus juga, nah karena secara sejarah atau secara antropologisnya udah dibahas nih dari perspektif kita, kalau ngelihat sekarang nih Brazil nih, kan Brazil tiap tahun Pak juga katakan loh, tiap event Pildun ini dianggap kompetitor paling besar. Ya. Mau ada apa ya, either ada Jogo Bonito atau enggak pun, so kan banyak nih orang bilang kayak penonton pasti ada lah kayak bilang Jogo Bonito terakhir ada di Neymar, sekarang udah nggak ada di Mexico. Kalau bagi gue ya, Jogo Bonito tuh pasti ada di setiap pemain Brazil tuh pasti ada, karena ya dia lahir
orok dari sana udah mendarah daging. Secara ya cultural dan jati diri udah Udah ada. Jadi tinggal modelan permainan indahnya aja yang berbeda. Tapi Jogo Bonito tetap ada. Nah, setuju. Ini menurut pandangan Agim soal itu setuju ya bahwa secara cultural atau secara antropologis pemain-pemain Brazil pasti sudah punya jati diri Iya. dari terdahulu karena apalagi mayoritas dulu itu sampai sekarang ya itu banyak Afro-Brazilian yang mayoritas Betul, pemain ya. Brazil ya. Jadi soal permainan atau secara ini mungkin nggak Ya secara filosofi Jogo Bonito nggak hilang. nggak hilang. Mungkin secara statistik atau secara apa ya formasi atau apalagi pelatih sekarang ganti itu kan bahasan yang lain karena Ya, itu faktor di lapangan dan faktor ruang ganti atau dan sebagainya. Tapi secara antropologis Jogo Bonito ini nggak akan hilang dan akan menjadi pesaing terkuat selalu. Selalu orang mikirnya Jogo Bonito ada apa enggak pun Brazil tetap sebagai kompetitor terkuat lah bisa dibilang betul. setiap event Piala Tuh. Jadi secara menurut secara ini pun nggak ada perbedaan yang membedakan yaitu era. Ya cuman beda. Iya, pemain punya eranya masing-masing mungkin ya era sekarang seperti ini dan akan selalu dan setuju soal akan selalu survive dan akan menjadi selalu pesaing. Nah, lagi mau kembali nih ke teman-teman nih. Brazil ini menurut kalian bakal seperti apa di ajang Piala Dunia tahun ini ya? Tahun ini terus juga mungkin ada yang mau berpendapatnya lain soal dari pendapat kita. Kan ini pendapat kita berdua nih, pendapat kita berdua dengan hasil riset kita berdua juga. Kalau kalian punya pandangan lain silahkan komen segala macam gitu. Dan sumber dari riset kita atau dari itu pun berita-berita akan ditampilkan ya di deskripsi, kalian cek aja deskripsi dari kita. Ya kita bakal nyetim kayak jurnal lah gitu, jurnal pembahasan kita. So dan kedepannya akan terus sama konten. ini kan baru konten pertama guys. Jadi bakal ada konten-konten pembahasan sepak bola dari segi bukan taktikal tapi segi budaya, sosial, politik, geografi segala macamnya. So let's wait and always like and subscribe and then share ya karena kayaknya menarik membahas suatu sepak bola dalam perspektif lain. So let's wait this content ya. Terima kasih teman-teman. Salam dari Visa. Pembahasan sepak bola. Thank you.